Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak yang berbahagia dengan channel Education and Sport. Sahabat matematika, matematika itu mengasihkan. Baiklah anak-anak, seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan materi untuk pembelajaran ketiga ini, alangkah baiknya kalau kita bersama-sama berdoa dulu agar kita ditingkatkan pemahaman kita dalam mempelajari tema 7, subtema 7 ini ya. Agar kita lebih paham lagi, lebih bisa lagi memahami dan kuat pemahaman kita, tidak cepat lupa. Kemudian selain itu juga kita berharap kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhan Yang Maha Esa dari segala mara bahaya yang akan melanda kita. Mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya tersebut. Kita dilepaskan, dibebaskan dari segala mara bahaya tersebut, sehingga kita bisa mengikuti, menjalankan aktivitas kita, tidak kekurangan suatu apapun. Kita bisa mengikutinya dengan seksama, dengan kuat, dengan sehat, agar sekali lagi pemahaman kita lebih meningkat lagi. Baiklah anak-anak, berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak-anak, Bapak sebelum melanjutkan mengingatkan kepada yang baru mampir ke channel Bapak, baru lihat channel Bapak, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi mengenai materi pembelajaran kelas 6 ini yang akan Bapak sampaikan pada video-video berikutnya. Baik anak, kalau sudah mengklik like dan subscribe-nya, Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kepada yang belum, Bapak tunggu agar cepat mengklik like dan subscribe-nya. Oke anak, kita memasuki tema 7, kepemimpinan, subtema 1, pemimpin di sekitarku, dan pembelajaran 3. Untuk tujuan pembelajaran pada pembelajaran 3 ini masih hampir sama dengan yang 2 tadi ya, semalam ya, kemarin ya, karena mungkin materinya sedikit. Kita hanya tiga tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai, yang harus kamu ingat. Yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi peran Indonesia di ASEAN dalam bidang ekonomi dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi, siswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur pokok dalam pidato dengan benar. Berarti ini masih tentang pidato juga ya. 1, 2, 3 kita masih tetap masalah pidato selalu ada. Berarti kita harus melakukan 2 kegiatan berdiskusi dan pengamatan. Tapi kayaknya berdiskusi kurang tepat di situasi seperti ini anak-anak ya. Kamu kerjakanlah dengan orang tua kamu. Berdiskusilah dengan orang tua kamu anak ya. Karena berdiskusi dengan teman-teman rasanya tidak mungkin. Karena situasi dan kondisi sekarang ini masih belum memungkinkan kita untuk belajar tatap muka. Oke anak-anak, kita masuki pembelajaran ketiga.
Lihat ada seorang anak lagi duduk. Dia ngomong sendiri kayaknya nih. Pemimpin yang baik akan memperhatikan kepentingan seluruh anggota yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik juga akan selalu mengajak anggotanya berbuat baik. Itu omongan anak ya, mungkin dia ini sendiri. Kemudian ada sebuah cerita non-fiksi juga, Pak Adi. Pemimpin yang baik adalah orang yang mau terus belajar dari siapa saja. Sebagai ketua RT yang dicintai warganya, Ibu Erika banyak belajar dari Pak Abdi. Beliau seorang lurah Kampung Palapa yang letaknya bersebelahan dengan Kampung Sehat Melati. Seperti banyak orang lainnya, Ibu Erika terinspirasi atas keberhasilan Pak Abdi menggalang warga untuk menjaga kehidupan beragama dan kerukunan beragama. Seperti yang dirasakan oleh Ibu Erika hari ini, ketika menghadiri undangan peringatan Hari Kemerdekaan di Kampung Palapa, Ibu Erika mendengarkan pidato Pak Abdi. Warga Kampung Palapa, sudah lebih dari 68 tahun negara kita berdiri mandiri, merdeka dari penjajah. Setiap tahun kita berkumpul merayakannya, bukan tanpa tujuan. Aneka lomba dan kegiatan makan bersama adalah bentuk syukur kita atas kebebasan untuk hidup berkarya dan ungkapan terima kasih kita atas jasa pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan ini. Wargaku yang tercinta, hal penting yang tak akan bosan saya sampaikan adalah agar kita selalu menjaga perilaku kita sesuai dengan tuntunan agama. Aneka kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati kemerdekaan ini harus selalu kita dasari dengan rasa syukur kita atas anugerah Tuhan. Dengan izin Tuhan yang Maha Esa, para pahlawan berjuang, merebut dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Kini, marilah kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai kegiatan positif. Semua kegiatan hendaklah kita niatkan sebagai ibadah kepada Tuhan. Dengan begitu, semoga Tuhan meridhoi semua yang kita lakukan. Selamat berpesta memperingati kemerdekaan bangsa wargaku. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi dan menuntun langkah kita. Semoga desa kita semakin maju, semoga seluruh warga semakin makmur dan bahagia. Hati Ibu Erika bergemuruh seiring tepuk tangan seluruh warga yang hadir. Sekali lagi, Pak Abdi memberi inspirasi. Seorang pemimpin harus selalu mengajak warganya untuk selalu menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan sehari. Oke, jadi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati. Sekali lagi, jangankan dengan sesama agama, dengan orang yang lain agama, kita tidak boleh saling mengejek. Biarkanlah orang menjalankan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Biarkanlah. Jangan kita hina, jangan kita cela. Kemudian, kita tidak boleh memaksakan agama kita harus dipeluk oleh orang lain yang berbeda agama dengan kita. Nah, anak-anak, ini adalah peta sebuah kawasan Asia Tenggara. Kamu lihat warna-warnanya berbeda-beda ya. Ini melambangkan tempat negara biar kalian bisa mengingatnya. Ada Myanmar,
Ada Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Vietnam. Sementara Timur-Timur belum ini ya. Sebenarnya sudah masuk kemarinnya tapi belum sampai sekarang nih. Di sini mungkin ini peta yang lama atau belum tahu juga Bapak. Belum dimasukkan. Jadi untuk peta yang ini ada berapa negara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 negara yang termasuk kawasan Asia Tenggara yaitu Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei, dan Filipina. Nah, ini merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kamu harus tahu nama negaranya, ibu kota negaranya, mata uangnya, lagu kebangsaannya, bahasa yang digunakan. Kamu harus tahu jumlah penduduk segala macamnya. Kamu harus tahu. Mungkin kedepannya ada pembelajarannya mengenai ini. Jadi sekali lagi kamu harus menguasai sampai detailnya mengenai negara-negara tersebut. Siapa presidennya, siapa wakil presidennya, mata uangnya apa, kehidupan ekonominya dari apa, harus kalian hafal, harus kalian tahu. Oke. Ini ada tugas lagi untuk kalian. Carilah jawaban pertanyaan berikut pada buku-buku referensi di perpustakaan sekolahmu. Karena kalian belum bisa ke sekolah, nah, bolehlah cari di buku yang ada atau di internet boleh. Lakukan bersama teman sekelompokmu. Karena kita belum berkelompok ya, belum bisa berkelompok, belum bisa tatap muka. Jadi dengan orang tua kamu lah. Jadi teman diskusi kalian. Apa yang harus dilakukan? 1. Negara apa saja yang masuk dalam wilayah Asia Tenggara? Sudah Bapak sebutkan tadi. Ada di peta, tinggal kamu tulis aja. 2. Negara apa saja yang masuk sebagai anggota ASEAN? Nah, sudah juga tadi, tinggal ini hampir sama lah pertanyaannya ya. Kemudian, apa sumber daya yang menjadi keunggulan? Nah, sudah Bapak sebutkan tadi ya, keunggulan masing-masing negara harus kamu kuasai. Yang keempat, apa produk yang dihasilkan dan diekspor oleh tiap negara anggota ASEAN, ke negara mana produk tersebut diekspor. Yang 5, apa produk yang diimpor tiap negara ASEAN, dari negara mana produk tersebut diimpor. Dan yang keenam, apa peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN. Silahkan kamu cari di buku IPS yang lama, itu banyak tuh. Di buku, tidak Bapak sebutkan penerbitnya ya, karena nanti di iklan pula. Kamu cari, pinjam di sekolah boleh, mengenai ASEAN, atau di internet pun banyak. Silahkan cari ya, silahkan cari, pasti ada semuanya tuh. Yang penting kalian ada kemauan untuk mencari, jangan diam aja ya. Cari sampai ketemu. Kalau tak ketemu, di sekolah bisa kamu cari. Karena kemudian kalian ingat pada pembelajaran 1 dan 2, kamu telah belajar atau telah membaca sebuah pidato pada bacaan Pak Abdi, yang kedua ya, pada bacaan Pak Abdi, di awal pembelajaran 3, juga terdapat teks pidato. Keseluruhan teks pidato itu memuat hal-hal pokok yang sama. Teks pidato harus memuat hal-hal pokok. Setiap pidato harus ya. Setiap pidato harus ada hal pokok. Seperti apa? Salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, salam penutup. Salam pembuka macam mana? Kayak Assalamualaikum, selamat pagi. Itu sebagai salam pembuka. Kemudian pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. Yang disebut inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalau di pendahuluan hanya sedikit yang di ini ya, hanya nyerempet sedikit. Tapi kalau di inti harus berisi pembahasan topik secara lengkap. Kalimat ajakan atau bujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. Penutup
menyampaikan rangkaian atau intisari topik yang telah disampaikan. Dan salam penutup, bisa juga kalian ucapkan terima kasih atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau selanjutnya atau sebagainya ya. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan pada video pembelajaran ketiga ini. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah memperhatikan video ini. Sebelum Bapak akhiri, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan pemahaman kalian lebih kuat lagi. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah anak-anak. Sebelum Bapak tutup video ini, Bapak ingatkan kembali lagi kepada kalian yang baru mampir di channel ini, baru buka channel ini, channel Education and Sport ini, silahkan klik like dan subscribe-nya, kemudian tekan loncengnya agar tidak ketinggalan video pembelajaran untuk kelas 6 ke depannya. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan, tapi sebelum Bapak sampaikan, sebelum Bapak akhiri, jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan share video ini melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Caranya mudah, sudah Bapak kasih tahu tadi di pembelajaran 1 dan 2, yaitu di bawah dari video ini ada lambang tanda jempol ke atas, kliklah di situ. Klik jempol di atasnya dulu, terus ke sebelah kanannya kalian lihat ada tulisan dibagikan. Klik dibagikan, akan muncul bagikannya kemana, apa ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram, dan segala macamnya. Oke, itu aja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi pada media pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.